Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Pratama CP040. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil presentasi kelompok 8 tentang skenario manufaktur. Langsung saja di sini ke pembahasannya, di mana pada anggota skenario manufaktur ini terdiri dari Tia Arista, Bayu Pratama, saya sendiri, Desi Harisan, MC Elva Saputra, lalu yang terakhir ada Rizaldi Maulana. Di sini terdapat rincian tugas di mana yang diberikan oleh PT Sitek yaitu MAN 08. Di sini skenario manufacturing order tidak menggunakan bill of material, membuat manual di manufacturing order atau MO sebanyak dua. Lalu terdapat juga unbuild 1, scrap 1, lalu yang terakhir analisa report manufacturing order. Di mana terdapat juga skenario yaitu prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis yaitu divisi IT membuat bill of material dengan type manufacture kit terlampir satu. Dalam hal ini, asumsi PT Ametis adalah perusahaan startup sehingga belum memiliki work center dan sistem operation, sehingga bill of materialnya pun tidak dibuat dan membuat manufacturing order secara manual. Di antaranya adalah seperti di slide berikutnya. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu skenario kedua kemudian setelah melakukan produksi dan dilakukan proses pengecekan quality control, terdapat kecacatan pada semua bagian FG chair. Bisa dibilang ini finish good pada chair untuk manufacturing order yang kedua. Lalu buatlah simulasi untuk skenario tersebut, kemudian analisa report pada pie chart dengan measurement quality to produce. Nah, ini adalah tabel rincian tugas di mana yang akan dijalankan di skenario manufaktur yaitu MO pertama mengenai finish good table dengan kuanti 1, lalu terdapat komponen di mana ini ada terdiri dari table top, table leg, bolt dan juga screw. Nah, kuantinya mempunyai masing-masing kuanti dalam setiap produk yaitu pertama table top ini mempunyai kuanti 1, table leg 1, kemudian bolt 4 dan screw 4. Di mana UOM atau unit of measure ini adalah unit. Kemudian ada MO2 yaitu manufacturing order. Yang kedua ini tentang finish good chair di mana dia mempunyai kuanti 2 dan juga terdapat komponen. Yang pertama yaitu main seat, sekrup, busa, dan yang terakhir Lexus. Terdapat juga kuantinya masing-masing produk. Yang pertama itu main seat ada 1, sekrup ada 13, kemudian busa ada 2, lalu Lexus ada 4. Dan unit of measure juga berbentuk unit. Di sini juga terdapat profil perusahaan dan juga visi misinya bisa dilihat dalam slide. Lalu pada slide selanjutnya juga terdapat alamat perusahaan dan juga rekening bank. Oke, langsung saja pada slide ini kita akan mengenal peran-peran atau role yang akan digunakan. Yang pertama itu terdiri IT, yaitu saya sendiri, kemudian ada staf manufaktur yang diperankan oleh Tia, lalu yang ketiga ada manajer purkes yang diperani oleh NMC, kemudian ada admin manufaktur yang diperankan oleh Rizaldi, kemudian yang terakhir ada admin inventory yang diperanin oleh Harisa. Nah, di sini ada masing-masing job role. Yang pertama itu IT, membuat sebuah user dan juga konfigur produk, lalu yang kedua ada staf manufaktur di mana membuat sebuah MO manufacturing order dan juga WO work order, lalu di sini edit ekspektasi work order dan juga create permintaan produksi. Lalu yang ketiga ada admin inventory di mana admin inventory ini bertugas memvalidasi all receipt produk di mana ini adalah validasi untuk WH-in dalam inventory atau dalam warehouse. Lalu yang keempat ada manajer purchase, di mana manajer purchase ini bertugas validate review from MO. Jadi di saat staf manufaktur membuat manufacturing order dalam modul manufaktur juga terintegrasi oleh manajer purchase, dapat dilihat oleh manajer purchase gitu. Lalu yang terakhir ini ada admin manufaktur di mana tugasnya itu approval semua manufacturing order mulai MO1 dan MO2, lalu kemudian di report manufacturing order. Lalu dia menganalisis sebuah manufacturing order itu sendiri. Langsung saja di sini masuk ke pembahasan staff IT di mana tugasnya itu create user dan juga configure produk. Nah, pada tampilan sheet ini adalah sebuah master data yang akan diupload atau digunakan dalam UDU-nya, yaitu UDU 16. Terdiri dari 4 nama, tidak termasuk IT, yang pasti. Yang pertama itu ada Senja ya, sebagai staff manufaktur. Lalu yang kedua ada Pasha sebagai admin inventory atau supervisor inventory. Lalu yang ketiga ada Azam yang pasti sebagai manajer purchase. Lalu yang terakhir ada Jingga sebagai admin manufaktur.
Ini adalah hak akses atau hak login ke dalam Odoo-nya. Nah, langsung saja pada sheet hak akses di sini terdapat akses-akses apa yang akan didapatkan masing-masing pemeran gitu. Oke, contoh misalkan Micel atau IT, di mana IT ini berperan atau bertanggung jawab di seluruh modul yang terdapat pada Odoo. Lalu yang kedua ada Senja, di mana Senja ini bertanggung jawab di dalam modul manufaktur, inventory, dan juga purchase. Namun di sini untuk Senja ini diberikan akses hanya sebatas user, tidak diberikan akses hak tertinggi di dalam masing-masing modul yaitu administrator. Lalu ada Pasha. Pasha ini bertanggung jawab di modul administrator karena dia sebagai supervisor inventory atau administrator inventory. Lalu kemudian ada Azam karena Azam ini sebagai atau bertanggung jawab di bagian purchase. Makanya dia sebagai manajer purchase dan diberi hak akses administrator. Lalu kenapa ada inventory di Lalu kenapa Azam bisa mengakses inventory karena dia bisa atau melihat perpindahan produk yang dia beli ke dalam warehouse. Hanya sebatas user, bukan administrator. Lalu yang terakhir di sini Jingga. Jingga bertanggung jawab di bagian manufaktur. Dia adalah administrator manufaktur dan juga Jingga dapat melihat juga bagian inventory hanya sebatas user. Nah, untuk lebih detailnya bisa di tabel bawah ini di mana administrator, sorry, IT ini bertanggung jawab di administrator, purchase dan juga manufaktur. Lalu untuk Senja ini bertanggung jawab hanya sebatas user di modul inventory, kemudian ada purchase, lalu yang terakhir ada manufaktur order. Nah, yang terakhir, sorry, yang ketiga ini ada Pasha, di mana Pasha bertanggung jawab atas tugasnya di modul inventory. Dia sebagai supervisor inventory. Lalu di sini Azam yang bertanggung jawab sebagai administrator purchase atau manajer purchase. Jadi dia mendapatkan hak akses administrator di modul purchase. Lalu di user dia juga, sorry, di inventory dia juga mendapatkan user hanya untuk melihat perpindahan barang yang dia beli ke dalam warehouse gitu. Oke, lalu yang terakhir di sini ada Jingga sebagai atau bertanggung jawab di bagian manufaktur. Lalu untuk inventory dia juga dapat melihat ketersediaan produk yang akan dibuat di dalam manufaktur. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tabel untuk produk yang akan digunakan atau dikonfigur. Yang pertama ini ada tabel, juga berisi juga komponennya ya. Di mana tabel ini adalah finish good-nya, lalu yang ini ada yang bawahnya ini adalah raw material gitu. Nah, di sini juga ada rutenya yang akan dikonfigur di mana ada manufaktur dan replace to order atau MPO. Terdapat juga ada manufaktur dan juga warehouse stock to MRP. Dan ini adalah untuk manufacturing order kedua, di mana finish good-nya ini adalah chair gitu. Dan juga terdapat juga untuk komponennya. Nah, bisa dilihat juga untuk internal reference-nya di sini menandakan FG, finish good, WIP, work in process, kemudian raw material, raw material, raw material, raw material, atau bahan bakunya, bahan mentahnya. Oke, dan juga yang manufacturing order kedua juga sama. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian Odo-nya. Di sini saya login di dalam database PJJ Skenario. Nah, saya sekarang akan login sebagai IT yang sudah saya buat. Kemudian pertama langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke setting dulu untuk di mana saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimpor sebuah master data dari Excel ke dalam Odoo. Nah, pada general setting ini lalu kita pilih saja manage user. Nah, di sini terdapat banyak ya untuk hak akses login ke dalam Odoo. Jadi, caranya itu kalian untuk mengimpor sebuah master data ke dalam Odoo yaitu klik favorit, kemudian import report. Lalu di sini langsung saja klik button upload file atau tulisan yang banyak digunakan yaitu man8 karena di sini kita ingin melihat apa data yang sudah kita upload namun sedikit banyak ya untuk hak aksesnya yang diupload ke dalam Odoo. Jadi caranya kita search saja hasil yang tadi sudah kita impor ke dalam Odoo. Nah, ini adalah hasil tadi yang kita sudah impor, di mana terdapat 5 ya. Yang pertama saya sendiri, lalu ada Pasya, Azam, Jingga, Senja. Oke. Nah,
Di sini saya akan menunjukkan pemberian hak akses kepada salah satu role di tampilan ini yaitu Pasya. Di sini saya hanya menunjukkan beberapa karena di video sebelumnya juga saya sudah menunjukkan secara lengkap bagaimana cara pemberiannya. Jadi cukup disesuaikan saja sama data yang telah kalian buat, di mana Pasya ini sebagai administrator di dalam modul inventory. Jadi sesuaikan saja untuk Pasya ini yaitu kita kosongkan saja pada bagian sales karena nggak mungkin untuk Pasya mengakses sales. Lalu kepada accounting juga kita kosongin, lalu kemudian manufaktur, marketing juga di sini kita kosongin. Lalu pada project mungkin juga kita kosongin. Nah, pada bagian inventory di sini Pasya dikasih hak paling tertinggi yaitu administrator. Lalu pada bagian purchase di sini kita kosongin. Lalu pada bagian website mungkin cukup defaultnya aja editor dan desainer. Lalu untuk human resource atau HR juga kita kosongin. Nah, di sini pada pemberian administrator, di sini juga kita kosongin, namun saya juga bisa memberikan dia sebagai administrator setting. Jadi dia bisa mengedit setting, configure atau basic setup untuk modul inventory gitu. Nah, di sini saya nggak mau buat dia contact creation. Nah, setelah itu tinggal di save saja untuk Pasya. Setelah selesai untuk pemberian hak akses, juga pembuatan untuk masing-masing user telah selesai, lalu langkah selanjutnya kita akan pergi ke inventory untuk mengkonfigur sebuah produk ya. Caranya cukup pergi ke home menu lalu pilih inventory. Nah, pada bagian inventory di sini langsung saja kita klik sub menu produk lalu pilih produk. Nah, seperti halnya sebelumnya kita cari aja untuk MAN 8, MAN 08. Di sini yang saya akan mencontohkan untuk dua produk mungkin bagaimana cara memberikan atau mengkonfigur sebuah produk ya. Jadi saya akan pertama mencontohkan finish good-nya, lalu yang kedua adalah raw material lagi. Nah, di sini terdapat internal reference yaitu FGMAN, di mana ini adalah finish good-nya. Langsung saja kita klik. Nah, kita masuk ke tahap untuk configure pada finish produk ini, di mana saya akan menjelaskan bagian kotak ini. Karena perusahaan ini adalah manufaktur, jadi kita mempunyai atau membuat sebuah meja ya. Jadi otomatis kita nggak membeli sebuah finish good kepada vendor. Jadi di sini makanya saya uncentang untuk can be purchased atau bisa dibeli, makanya di sini kita tidak membelinya untuk produk finish good-nya, di mana kita akan membuatnya gitu. Jadi yang hanya dicentang yaitu can be sold atau bisa terjual, karena kita akan menjual sebuah finish good ini table. Lalu pilih produk type-nya itu ya yang pasti adalah storage produk karena untuk penyimpanan jangka panjang ya atau ya storable produk gitu. Barang yang disimpan, barang yang bertahan lama, sorry. Kalau consumable ini mungkin sedikit seperti makanan ya, consumable yang siap pakai. Dan untuk service ini adalah jasa gitu. Lalu invoice policy-nya kita order quantity, kemudian unit measure juga warm ya. Lalu di sini juga diisi sales price-nya, harga untuk penjualan, kemudian cost-nya itu harga pembuatan. Lalu produk kategorinya juga diisi yaitu sale label atau yang barang yang dijual yaitu adalah office furniture. Kemudian internal reference-nya itu finish good man 08. Nah, lalu pada bagian inventory, di sini kita akan mengkonfigur yaitu namanya rute. Di mana rute ini adalah arah kemana untuk barang ini. Misalkan contoh untuk table ini yaitu finish good karena dia barang yang akan dibuat atau dirakit di dalam manufaktur. Jadi maka rutenya itu manufaktur dan juga replace on order MPO. Nah, jadi untuk configure ini saya sebagai IT dibantu oleh Pasha ya tentunya untuk memasukkan produk apa yang akan dijalankan di skenario lalu kita berdua mengkonfigure juga. Nah, lalu saya menunjukin produk raw material. Di sini saya ambil sekrup. Nah, pada sekrup ini, jadi ini adalah kebalikannya, di mana sekrup ini adalah bahan dasar, jadi otomatis kita akan melakukan pembelian kepada vendor. Namun di sini saya nggak untuk menceklis karena kita nggak menjual sebuah bahan baku lagi ya, karena
kita membeli bahan baku untuk dijadikan sebuah finish good atau produk jadi, yaitu table tadi. Nah, lanjut kepada bagian purchase, karena kita melakukan purchase atau pembelian, jadi di setting pada purchase atau konfigur purchase di sini kita isi vendornya, lalu kita isi price-nya. Kemudian pada setting inventory di sini kita checklist rutenya, yaitu buy dan juga replace on order MTO. Oke, masih sama. Di sini saya dibantu oleh Pasya untuk memasukkan produk dan mengkonfigurnya. Oke. Nah, mungkin video penjelasan IT dari saya sudah cukup, kurang lebihnya atau kurang detailnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Arista dengan NIC C110. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai staf manufaktur, di mana saya melakukan atau saya memiliki JTS, Create MO dan WO, Edit Sweat WO dan Create Production Regulation. Oke, baiklah, di sini kita pertama bikin MO terlebih dahulu. Nah, kita di sini langsung aja masuk ke manufacturing order atau MO, langsung klik new. Nah, kita masuk ke produk. Di sini produknya adalah table. 08. Oke, untuk bill of materialnya udah ada ya. Nah, ini ya tuh date-nya aku ngatur tanggal 22. Oke, untuk yang lainnya di sini aku masukin tabletop 08 yang tabletop di sini karena nggak ada, kita langsung aja masuk. Oke, ini udah ada tabletop. Selanjutnya aku masukin tablet 08 tablet. Oke, selanjutnya aku masukin di sini bowl. Untuk bowl di sini questionnya adalah 4. Lalu selanjutnya yaitu scrap. Oke, sama di sini juga 4. Oke, kalau udah tampilan kayak gini, saat ini kita masuk ke work order. Nah, di sini ya pertama kita klik line, dimana aku ketik cutting dan 08. Untuk work counternya yaitu cutting. Selanjutnya di sini assemble atau assemble man 08. Untuk work centernya di sini aku pakai yang assemble grid station. Oke, karena nggak ada, kita cari dulu di sini. Nah, oke, kita pakai yang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah finishing. Finishing dan 08. Sininya adalah varnish. Karena di sini tampilannya nggak ada, kita search more. Lalu kita pilih varnish. Oke, varnish. Oke, ini ya varnish. Untuk durasinya di sini, yang pertama coating 5, di sini 10, dan di sini 5. Oke, udah tampilannya udah benar kayak gini. Nah, di sininya juga komponennya juga udah benar, dengan positionnya juga udah benar. Selanjutnya, kalau udah kita langsung konfirmasi atau confirm. Oke, di sini udah selesai. Oke, di sini aku jelasin kenapa komponen statusnya available. Karena sebelumnya kelompok aku udah ngelakuin simulasi dan di mana terdapat jumlah produk atau stok produk sebelumnya. Jadi di sini untuk keterangannya pasti available. Oke, karena udah selesai kita di komponen dan work order atau WO, selanjutnya kita sini masuk ke Cilmo. Di sini kita masuk outline. Untuk outline-nya di sini kita pakai yang food panel. Oke, udah benar. Untuk work order-nya kucing man 08. Seperti biasa, ini pakai kucing. Oke, kalau udah langsung aja ini kita konfirmasi atau confirm. Nah, kalau udah di sini kita langsung aja masuk ke purchase. Untuk yang seperti kita tadi, untuk komponen available udah aku jelasin ya kenapa keterangannya tuh available. Nah, selanjutnya kita masuk ke purchase atau purchase. Nah, di sini keterangannya udah sama ya kayak yang sebelumnya udah kita masukin. Oke, tinggal kita
Oke, udah ya. Untuk kodenya udah benar, kode udah benar. Kalau udah di sini kita langsung aja masuk ke print, dimana semua produk udah benar. Oke, kita print. Oke, sebelumnya tuh kayaknya kita harus konfirmasi order dulu. Bentar. Oke, benar. Ini kan nggak ada lagi ternyata. Udah sesuai ya ternyata. Maaf tadi mungkin aku aja kelupaan. Oke, langsung aja kita lakuin print. Kita print yang ini. Selanjutnya kita print yang ini juga. Selanjutnya kita juga print yang ini. Nah, kalau ini semua udah di print, selanjutnya di sini kita konfirmasi. Oke, di sini kita konfirmasi ke manajer forecast untuk melakukan validate RFQ dan from MO. Oke, ini ada 3 ya, MO sama RFQ. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, kita nunggu konfirmasi nanti dari validasi dari Azam sebagai manajer forecast. Oke, selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer forecast. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nancy Elvasa Putri dari CP090. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai manajer forecast, di mana di sini telah terdapat chat dari Senja sebagai staf manufaktur, meminta tolong untuk melakukan validasi RFQ dan dokumen MQ berikut. Dan di sini sudah terlampir 3 dokumen. Sini bisa kita lihat terlebih dahulu dokumennya. Terdapat 3 dokumen, dan selanjutnya kita bisa langsung masuk ke modul forecast. Pada modul forecast ini, kita bisa melihat terdapat RFQ. Di sini paling atas kita bisa lihat dari right corner, di sini ada 2 dokumen dengan nomor 180 dan 181. Di sini kenapa terdapat 2 dokumen? Karena dokumen dengan nomor 181 atau yang lebih tinggi itu merupakan MO-nya, sedangkan yang lebih rendah itu adalah sumber dari MO tersebut. Nah, kita bisa langsung klik untuk melihat detailnya. Di dalam sini terdapat detail dari barang-barang, produk, deskripsi, dan totalnya yang sudah disepakati dengan vendor. Jika semua sudah tepat, kemudian bisa langsung diklik confirm order. Kita tunggu dulu prosesnya. Jika sudah log, kita bisa langsung print purchase order. Selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi kepada staf berikutnya untuk melakukan tugasnya. Kita pergi ke menu discuss, kemudian chat Pasha, dan kita lampirkan dokumen tersebut.
Demikian pembahasan dari manajer manufaktur. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya Desi Arisa dengan NIC P048. Di sini saya berperan sebagai administrator inventory, yang mana peran saya kali ini adalah untuk memvalidasi penerimaan barang yang telah dilakukan atas transaksi pembelian. Nah, di sini saya sudah mendapat pesan dari manajer purchase dari Azam, yaitu dia minta mengecek produk yang sudah dibeli atas lampiran berikut. Nomor PO-nya adalah P00353 dengan isian produk itu ada tablet 1 unit, bolt 4 unit, screw 4 unit, dan wood panel 1 unit. Lalu kita ke model inventory, kita pilih receipt, lalu kita cari dokumen yang dimaksud yaitu P00353. Nah, di sini sudah terlihat dokumennya. Pilih. Kemudian kita pilih set quantities ini sebagai tanda bahwa barang yang ada di sini sudah diterima di gudang. Lalu kita pilih target untuk validasi. Lalu kita lampirkan dokumen ini untuk diberikan kepada manajer purchase dan staff manufaktur. Karena ini barang kebutuhan untuk produksi, jadi kita perlu mengkonfirmasinya juga kepada senior atau staff inventory tentang ketersediaan barang tersebut. Oke, baiklah, di sini saya sebelumnya sudah mendapatkan pesan dari Pasya bahwa untuk mengkonfirmasi bahwa adanya barang pembelian untuk kebutuhan produk dengan nomor P00353 yang telah diterima di gudang. Nah, oke, ini adalah tampilan produk yang sudah diterima di gudang. Selanjutnya di sini saya akan lanjut melihat MO-nya, di mana saya akan memeriksa apakah ada komponen yang belum tersedia di gudang. Oke, kita klik MO, lalu kita klik reference, ketuk 2 kali atau 3 kali, kayak udah. Nah, di sini kita klik yang WHMO 181 yang tabletop. Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan WHMO di Source Cilmo. Yang dimana di sini saya udah melihat tampilan dari tabletop bahwa ada fake komponen yang belum tersedia di reserved yang di sini masih available, belum tersedia produknya. Oke, di sini aku akan langsung aja untuk konfirmasi bahwa belum ada produk pada reserved komponen di gudang. Oke, langsung aja kita download terlebih dahulu. Kalau udah langsung aja kita ke desktop. Lalu kita konfirmasi kepada Pasya. Oke, langsung aja kita masukkan. Oke, udah. Nah, di sini kita udah selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Jadi di sini saya sebagai admin inventory telah mendapat pesan dari senior staff manufaktur, di mana dia meminta si komponen di gudang atas file berikut. Nah, ini sini nomor dokumennya adalah WHMO00181 dengan komponen wood panel. Lalu kita langsung ke modul inventory. Kemudian pilih komponen. Di sini kita cari sub dokumen yaitu WHMO0 nomor 1. Pertama kita isi kontaknya. Ini kita pilih set quantities. Lalu pilih validate. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfirmasi kepada senior bahwa produk tersebut telah tersedia di gudang produksi. Baiklah, ini kita udah masuk. Dapat lagi chat dari Pasya. Karena dia udah melakukan pengecekan pada komponen yang tersedia. Oke, kita balas terlebih dahulu. Kalau gitu kita lihat untuk tampilannya apakah udah benar. Oke.
Oke, untuk pre-stropnya udah ada ya untuk di gudangnya. Langsung aja kita plan. Nah, kalau udah kita masuk ke work order untuk klik start. Kalau udah selesai, kita klik done. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita print terlebih dahulu untuk meminta validasi kepada supervisor manufaktur. Oke, langsung aja kita test kembali. CP101, yaitu Jingga. Oke, ini adalah chat sebelumnya. Mana yang belum terhapus, abaikan saja ya. Langsung aja kita ini ya. Oke, kita tunggu untuk supervisor manufaktur memvalidasi dokumen tersebut. Baik, saya di sini berperan sebagai manufaktur supervisor yang bertugas untuk approve manufacturing order dan reporting manufacturing order analysis. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Senja. Saya akan membalas pesan dari Senja. Baik, kini sudah ada dokumen 181 dengan source 180, terdapat produk label, kemudian operation plan, cutting, dan komponennya wood panel. Kemudian kita masuk ke menu manufaktur. Baik, di sini sudah terdapat untuk dokumen 181. Kemudian kita klik Mark Extend. Setelah itu kita print. Lalu kita kirimkan kembali ke Senja. Baik, lalu kita infokan kembali ke Senja.
Oke, baiklah, di sini kita udah dapat lagi dari screenshot dari Jingga untuk validasi sebelumnya, dimana dia sudah mengkonfirmasi untuk dicek terlebih dahulu. Jadi untuk itu kita lihat apakah sudah dilakukannya validasi. Sebentar kita copy. Oke. Oke, kita coba cari tabletop. Oh, ini tabletop. Oke, ini udah terkonfirmasi, udah selesai untuk tervalidasi. Selanjutnya kita masuk ke table. Oke, di sini untuk tahap yang sama, di sini masih ada keterangan arrival dari receipt-nya, berarti ada barang yang belum masuk di gudang atau barang yang di sini belum masuk ke gudang. Oke, untuk itu kita sama aja kayak langkah yang tadi. Kita minta pick komponen dari maaf, dari inventory. Oke, sini kita masuk ke discharge terlebih dahulu. Nah, kita konfirmasi kepada Pasya. Oke, setelah selesai, maka dari itu kita akan menunggu konfirmasinya. Baiklah, di sini saya sebagai admin inventory telah mendapat pesan dari Senja, yang mana dia meminta untuk melakukan pick komponen pada produk di gudang dari dokumen berikut. Kita cek dokumennya. Di sini tertera surat dokumen dengan WHMO 00180, yang mana komponennya ada tabletop 1 unit, table leg 1 unit, bolt 4 unit, dan screw 4 unit. Kita langsung saja ke modul inventory. Kemudian pilih pick komponen. Lalu kita cari dokumen yang dimaksud, yaitu WHMO 00180. Oke, ini adalah dokumennya. Pertama kita isi kontak. Lalu kita pilih set quantities. Kemudian kita validasi dokumen ini. Nah, sekarang kita konfirmasi ke Senja bahwa produk tersebut sudah berada di gudang produksi. Oke, baiklah, di sini kita udah dapat pesan dari Pasya, di mana Pasya sudah mengatakan dia sudah melakukan pick komponen pada gudang produksi. Selanjutnya kita masuk lagi ke MO, ke order. Seperti biasa, kita ketuk 2 kali di reference, lalu masuk ke table. Nah, di mana receipt-nya udah tersedia produknya. Selanjutnya, seperti progress yang sebelumnya, kita klik plan. Kalau udah, kita masuk ke work order, di mana kita langsung aja klik start, lalu done, dan lanjut start, done, start, dan done. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita minta validasi kepada supervisor untuk memvalidasi produk tersebut atau produk ini. Kita minta validasi ke supervisor monitoring. Dan ini terlebih dahulu kita download source. Lalu kita masuk ke discharge. Lalu kita cek untuk
dan validasi pada komen Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor monitoring. Baik, di sini saya mendapatkan pesan lagi dari Senja. Dia meminta validasi untuk MO yang baru saja dikirim. Saya akan balas untuk pesan yang dikirimkan oleh Senja terlebih dahulu. Kemudian kita download dokumen yang dikirimkan oleh Senja. Baik, di sini dokumennya WHMO 0180 dengan operation plan, cutting, assembly, dan finishing. Kemudian ada beberapa komponen seperti tabletop, table leg, bolt, dan screw. Selanjutnya kita lanjutkan ke menu modul manufacturing. Ya, di sini kita bisa langsung cari untuk dokumen WHMO 180. Baik, di sini sudah ada untuk dokumen WHMO 180. Kita langsung buka saja. Kemudian langsung kita klik untuk mark as done. Dan statusnya sudah menjadi done. Lalu kita print sebagai lampiran kita ke Senja. Baik, di sini kita langsung kirimkan saja untuk dokumen yang sudah divalidasi ke Senja. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bayu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yang dimana di sini aku akan bikin MO yang kedua, yang sebelumnya adalah MO1 yaitu table, dan selanjutnya MO2 yaitu chart. Seperti pada tahapan yang pertama, yang aku bikin table, dimana aku masuk ke MO, terus aku klik new, setelah itu aku pilih chart, habis itu aku klik align, yang dimana aku masukin produk main save, save, save. Setelah itu aku masukin subgroup dan 08 subgroup. Lalu selanjutnya aku masukin user. Dan yang terakhir aku masukin Lexos. Untuk ini, untuk unitnya, untuk main set 1, subgroup 13,
Setelah itu busa 2 dan Lexus 4. 2 dan 4. Oke, kalau udah, kita langsung aja ke work order seperti kemarin. Kita masukin coding 908 di sini kucing. Selanjutnya di sini assemble atau assembly 908. Untuk di sini kita gunakan assemble dari station dengan station yang dimana kita scroll terlebih dahulu. Dan untuk outline-nya ini adalah finishing 908. Lalu kita klik furnace. Oke, untuk durasinya kita lihat skenario terlebih dahulu. Oke. Ini untuk durasinya sama ya kayak yang kemarin. Ini 5, untuk ini 15, dan finishingnya juga, maaf ini 10, dan ini 5. Lalu ini 5. Jadi untuk total durasinya yaitu 20. Lalu kalau udah semua, kita langsung confirm. Kita langsung confirm. Selanjutnya kita show. Nah, ini sama ya. Web panel dan 08 web panel. Nah, kita lihat di skenario apakah ada keterangan lain tentang ada. Berarti ini web panel sama kayak kemarin, langsung kita confirm. Setelah itu kita forecast. Oke, di sini untuk forecastnya ternyata hanya ada ini. Oke, mungkin kita akan lihat dulu kalau ada yang salah. Ini harusnya udah benar ya. Shownya juga udah benar. Lalu forecastnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, ternyata ini benar. Selanjutnya kita langsung send by email. Lalu klik send. Oke, udah masuk ke hierarchy. Nanti akan ada kontennya. Sebelum itu aku mau masuk ke work order dan aku lupa masukin coding 908 di web panel mindset. Oke, kalau udah kita langsung aja kita lakukan print. Selanjutnya dicoba juga print. Di forecast juga print. Oke, berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk proses selanjutnya masih sama seperti proses tabel tadi, yaitu dari kegiatan purchase order, kemudian ke inventory, lalu dilanjut di bagian start manufaktur, kemudian supervisor manufaktur, memvalidasi atau mengimplementasi pembuatan produk, dan lainnya.
Selanjutnya, saya akan melakukan scrub. Di sini terdapat nomor WHMO 180. Kemudian produk yang akan kita scrub adalah tabel dengan kuantiti 1. Kemudian kita klikkan. Nah, lalu di sini akan muncul menu scrub. Di sini terdapat nomor scrub yang tadi telah kita buat. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke menu manufacturing. Lalu saya akan melakukan scrub untuk nomor WHMO. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan unbuild karena barang yang telah kita buat terdapat cacat. Akhirnya kita melakukan unbuild. Di sini sudah ada menu untuk unbuild. Produk yang cacat adalah chair dengan kuantiti 1. Lalu langsung kita klik untuk unbuild. Di sini untuk produk yang cacat terdapat chair dengan kuantiti 1. Lalu kita langsung klik saja unbuild. Di sini akan terdapat menu unbuild. Kita bisa lihat untuk barang yang telah kita unbuild terdapat 1 chair. Nah, selanjutnya saya akan melakukan reporting. Langsung saja kita masuk ke menu reporting, lalu pilih menu manufacturing order. Kemudian untuk measure-nya kita pilih quantity to produce. Dan dengan menggunakan pie chart. Lalu di sini untuk tabel yang kita produksi selama bulan Mei, kita bisa lihat sebanyak satu reference dengan nomor WHMO 00187. Lalu di sini kita juga bisa lihat untuk meja yang sudah kita produksi dengan nomor WHMO 00180. Baik, sekian penjelasan dari Supervisor Manufacturing. Mungkin bisa saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi simulasi skenario manufaktur dari kelompok 8. Kalau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.